Kita akan mendengarkan jawaban dari kelompok 2 untuk penanya dari kelompok 5. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fani Silviana. Pertanyaannya tadi, pada makalah pembahasan bagian pola berkomunikasi dalam berorganisasi, mengingat komunikasi informal sering lebih cepat menyebarkan informasi, apakah organisasi sebaiknya memberi ruang resmi bagi pola ini atau justru membatasinya? Menurut pemateri, sejauh mana pimpinan perlu bersikap bijak dan dalam komunikasi informal agar tidak hanya dibiarkan formalnya tidak membatasi sepenuhnya pola komunikasi ini. Justru memberi ruang resmi bagi komunikasi informal bisa menjadi strategi yang efektif untuk menciptakan suasana kerja yang terbuka, akrab, dan dinamis. Misalnya melalui forum-forum santai atau diskusi non-formal yang tetap dalam pengawasan pimpinan. Namun karena komunikasi informal juga rentan menimbulkan kesalahpahaman atau penyebaran rumor, pimpinan memiliki peran penting dalam mengelolanya. Seorang pimpinan harus bersikap bijak dan peka terhadap arus komunikasi yang terjadi di lingkungan organisasi. Mereka perlu memahami mana informasi yang berkembang secara sehat dan mana yang perlu diluruskan. Dengan pendekatan yang tepat, komunikasi informal dapat menjadi kekuatan positif dalam membangun budaya organisasi yang sehat dan produktif. Itu jawaban dari saya. Bagaimana, Fani? Baik, terjawab. Terima kasih. Oke, makasih. Lanjut. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Bagaimana organisasi dapat membangun komunikasi dua arah yang efektif antara atasan dan bawahan untuk meminimalkan bias serta sejauh mana peran pimpinan dan budaya organisasi memengaruhi terciptanya komunikasi yang terbuka dan seimbang. Jadi komunikasi dua arah yang efektif dalam organisasi itu dapat dibangun jika atasan memberi ruang bagi bawahan untuk menyampaikan ide, kritik maupun masalah tanpa rasa takut. Nah, pemimpin yang berperan penting sebagai teladan itu dengan bersifat terbuka, mendengarkan aktif dan memberi umpan balik yang adil. Sementara itu, budaya organisasi yang menekankan keterbukaan, kejujuran dan transparansi akan memperkuat rasa saling percaya sehingga komunikasi menjadi seimbang dan bias dapat diminimalkan. Bagaimana Rizky? Apakah terjawab? Sampai besar itu Pak. Ya Pak, duduk HP-ku. Data digital seperti peralatan aktivasi aplikasi kerja punya dua sisi yang sama kuat. Di satu sisi, hal ini bisa meningkatkan transparansi karena data interaksi karyawan dapat dipakai untuk mendeteksi hambatan komunikasi, mengukur kolaborasi, hingga mengidentifikasi risiko seperti kebocoran
informasi atau penurunan produktivitas. Namun di sisi lain, praktik ini sangat rentan menimbulkan masalah etika dan kepercayaan. Karyawan bisa dikenakan konflik, bisa merasa privasi dilanggar jika setiap komunikasi dipantau tanpa batas, bahkan untuk hal-hal pribadi tidak relevan dengan pekerjaan. Penjelasan mengenai sejauh mana data dikumpulkan dan bagaimana digunakan dapat memunculkan rasa curiga, menurunkan motivasi dan merusak budaya kerja berbasis kepercayaan. Jadi manfaat transparansi hanya bisa tercapai jika monitoring dilakukan dengan batasan yang jelas, tujuan yang spesifik, serta komunikasi terbuka kepada karyawan. Gimana, Asep? Ya, terima kasih. Oke, thank you. Tidak ada sanggahan, Kak Sep? Cukup Tidak ada. Baik, nggak usah. Baik, karena semua pertanyaan wajib telah terjawab, bagaimana ini lanjut penanya umum atau kita serahkan ke Ibu apabila ada Ibu? Ibu ini berhadir lah. Nggak ada, tutup ya. Kita tutup jala Bu Komti. Ya, mau Ibu Saleh, Salman Salawilah.